Chipset jagoan dari Snapdragon, NFC, speaker stereo, layar 120Hz Full HD+, dengan akurasi warna tinggi, sama SuperVOOC 67 Watt ada semua di handphone ini. Jadi, masih pengen apa? Harganya sejutaan? Minta sama Oppo. Halo semuanya, gue Dian dari Main Lagi. Di channel ini gue banyak bahas tentang teknologi, games, mainan, dan itu semua tuh hal yang gue suka. Kalau kalian suka juga sama hal-hal tersebut, pastiin kalian subscribe, pencet tombol subscribe-nya, mumpung masih gratis. Di atas Oppo A98 5G ini, itu tuh udah nggak ada lagi seri A. Ini udah mentok atas. Kalau kalian mau naik kelas lagi, kalian harus lompat ke seri Reno. Jadi, harusnya Oppo ngasih banyak hal yang baik-baik di handphone ini. Buat A98 5G, ada dua warna yang dikeluarin. Hitam elegan yang gua nggak pegang, tapi kebayang lah ya kayak apa ya wujudnya ya. Dan ini biru fantasi, yang menurut gua birunya tuh cantik dan kalem. Dan finishingnya glossy, jadi lumayan akrab sidik jari. Ada glitter di mayoritas bodinya yang dihasilkan pakai proses Oppo Glow. Dan ada semburat garis cahaya di turunan bump kameranya. Bump kameranya juga didesain menarik. Kelihatannya ada dua kamera, tapi sebenarnya ada 3 kamera dan 1 LED flash. Oh iya, ini kalau kalian perhatiin, pinggiran bodinya melengkung ke arah frame yang disebut 3D curve back cover. Warna birunya pun nyambung ini sampai ke frame-framenya. Jadi nggak tiba-tiba berubah warna jadi silver gitu framenya ya. Ini tetap biru, hanya dengan ton warna yang berbeda. Di satu sisi ada tombol power sekaligus sensor sidik jari yang bacaannya cepat dan cukup akurat. Sementara di sisi lainnya ada tombol volume dan SIM tray yang sayangnya dia hybrid. Port audio masih ada di sisi bawah dan sisi atasnya cuma ada lubang mic aja. Sementara speaker kedua ada di earpiece. Neat banget desainnya, jadi nggak ada lubang-lubang buat speaker di bagian sisi atasnya. Layar handphone ini punya ukuran 6,72 inci dan pakai panel LCD. Resolusinya udah 1080 x 2400 alias Full HD+, dengan tingkat kecerahan sampai 680 nits. Yang menarik bukan cuma itu, tapi juga akurasi warnanya yang mencapai 100% DCI-P3 dan refresh rate sampai 120 Hz. Bezelnya udah lumayan tipis, meskipun bezel bawah tuh lebih tebel dari sisi lainnya. Tapi ini kalau dilihat masih cantik, nggak berasa mid lah. Buat penempatan kamera depan, Oppo pakai model punch hole di tengah. Overall, tongkrongan dari handphone ini tuh menurut gua oke dan lumayan elegan. Nggak ada malu-maluinnya sama sekali. Nice. Nah, sekarang soal pengalaman entertainmentnya. Layar kayak gini sih enak dipakai nonton film, drama Korea, sampai ikutan Luffy nyari One Piece. Sorry. Maksud gua di Netflix. Tampilan pemandangan di East Blue rasanya vibrant banget. Rambut hijau lumutnya Zoro ini juga pop up banget hijaunya. Kalau pas close up, yang mana banyak bener nih adegan Zoro close up ya, itu kulitnya Makenyu emang berasa mulusnya gitu. Nyamuk kayak kepleset kali. Speakernya pun asik, udah stereo dan bisa diatur sampai 200% volume dengan ultra volume mode. Tapi perlu diingat ya, dengan mode ini nyala, ada distorsi di suaranya. Jadi silakan dimanfaatin, tapi nggak usah sering-sering. Lagian pusing tahu dengerin suara kencang terus. Suatu hari, waktu handphone ini baru nyampe, pernah ya si Fitri pinjam buat nonton drakor. Karena HP pribadinya dia waktu itu lagi di charge gitu. Dan gua belum sempet buka-buka dokumentasi tentang spesifikasinya gitu, belum lihat. Dan you know what? Kita kira layarnya itu AMOLED. Asli, bener dah. Nih layarnya begini nih. Karena warnanya tuh vibrant, hitamnya lumayan pekat, mirip banget sama ciri-ciri AMOLED. Ternyata bukan. Oppo A98 5G ini masih pakai panel LCD. Tapi itu tuh semacam ngebuktiin pakai blind test gak sih? Kalau layarnya ini emang bagus. Untuk dalemannya, Snapdragon 695 jadi andalan Oppo buat kali ini. Wajar, ini tuh chipset cakep yang somehow agak kalah mainstream dari saingannya yang bikinan pabrikan sebelah itu. Tapi percayalah, Snapdragon 695 ini lebih enak dan lebih reliable ketimbang kompetitornya. 5G udah pasti dijamin sama Snapdragon 695. Dari namanya aja udah ada 5G-nya. Ini tentu berkat penggunaan Snapdragon 695 juga. Tapi bukan cuma soal 5G sih. Secara power, Snapdragon 695 masih jadi salah satu andalan gua buat main game.
Apalagi kali ini dipasangin sama RAM 8GB plus 8GB. Dengan penyimpanan yang gak kecil juga, 256GB. Ini jadi bisa ngejalanin aplikasi banyak sekaligus, juga download banyak game sekaligus. Dengan konfigurasi kayak begini, Oppo berani ngasih jaminan HP ini tetap bakal satset sampai 48 bulan ke depan. 48 bulan berapa tahun ayo? Ya, 4 tahun. Nice. Dengan power yang sebegitu gede, Snapdragon 695 bisa ngedrive layar 120Hz Full HD Plus dengan sangat baik. Untuk penggunaan harian, nggak ada istilah lag atau cegukan. Ini aman banget. Tapi emang Oppo tuh cerdas ya. Mereka bikin frame rate-nya tuh adaptif, disesuaikan sama konten yang lagi tampil. Ada 6 level adaptif frame rate yang gua nggak tahu berapa aja ini levelnya. Intinya mah ini mirip kayak gaya-gayanya brand buah gitu. Udah, lo percaya aja sama gua, yang penting HP-nya masih enak dipakai, gitu-gitulah. Oke, sekarang bahas gaming. Mobile Legends bisa dijalanin di settingan yang kayak gini. Ini adalah settingan tipikal yang biasa didapetin sama Snapdragon 695. Dan ketika dimainin, semuanya lancar jaya, gua nggak ngerasain ada kendala, which is very good. Mantap kali. Lanjut ke PUBG Mobile. PUBG Mobile bisa disetting di Smooth Ultra, 40 FPS mentok dan lempeng. Ini enak banget buat dipakai main. Suhunya ketika gue main juga nggak panas-panas banget. Ini masih anget-anget dan standar-standar aja. Yang lebih menarik adalah gyroscope-nya. Ini instan. Oppo nggak pernah main-main soal gyroscope, meskipun cuma di E-series aja. Call of Duty Mobile juga bisa dijalankan dengan sangat bagus sekali dengan gyroscope yang sekali lagi mumpuni. Untuk Call of Duty Mobile ini gue gak nyangka ya, karena settingannya tuh tinggi banget, bahkan melebihi ekspektasi gue. Nah, selanjutnya ini gue coba mainin eFootball 2024 dengan settingan tinggi dan 60 FPS. Yang gue dapetin ini beneran tinggi dan 60 FPS, which is very good. Ini lancar banget, sumpah. Bagus banget. Masih, sekali lagi gue bilang ini adalah hasil tipikal yang didapetin di sebuah chipset Snapdragon 695, which is good. Nah, kayak yang udah gue bilang di awal, Oppo A98 5G juga udah dibekali charger SuperVOOC 67W. Charger ini bisa ngisi baterainya yang 5000 mAh cuma dalam waktu 40 menitan aja. Kecuali kalian pakai geber gaming terus, mungkin baterainya akan habis dalam waktu 4-5 jam doang. Tapi kalau kalian makhluk normal seperti kebanyakan orang, seharian sih baterainya aman banget lah. Kamera depannya punya resolusi 32 megapiksel dan berhasil ngehasilin selfie yang siap buat dipajang di media sosial. Cuma hati-hati ya, buat kalian yang nggak biasa pakai Beautify, ini pas HP-nya masih baru, dia otomatis Beautify on. Jadi perlu dimatiin dulu. Jangan tiba-tiba protes ya muka ente jadi mirip Barbie. Buat hasil videonya kayak gini. Overall, gua sih suka ya. Kalau kalian gimana? Coba deh tulis di kolom komentar. Tuh, masih kosong tuh. Lihat dulu ya nanggung. Udah nyampe sini nih, ada pet corner di sini, tapi tiba-tiba dia ngajak balik. Tanya dulu bayar lagi apa enggak pet corner ya? Tapi ini secara konsep asik lah. Cuma 15 menit lagi dari rumah. Hai kuda. Ini hasil video dual view video. Hasil video dual view video dari Oppo A98 5G. Gua lagi di mana? Ini lagi terkenal banget tempat ini di daerah Depok ya. Ini adalah CGE Avenue. Yang jaraknya deket banget dari rumah gua. Sebenarnya rumah gua tuh cuma belakang sana, cuma karena naik mobil jadi muter jalannya gitu. Ya emang nggak bisa nggak naik mobil juga sih. Bisa naik motor tapi nggak bisa jalan kaki juga. Ini tempat makan, ada tempat nongkrong juga di sana, ada naik kuda lah segala macam buat anak-anak. Ini ada mini golf. And you know what? Kayaknya bakal di-expand sampai ke sana-sana tuh. Ini gue ganti tuh, sampai ke sana-sana di-expand, gokil. Bakal gede sih.
Mudah-mudahan bagus lah ya. Karena ini deket, jadi buat ngambil sampel video enak banget, gampang, murah juga. Itu paling penting sih. Doi punya kamera utama 64 megapiksel dan dua lensa tambahan yang ya nice to have lah. 2 megapiksel depth camera dan 2 megapiksel micro lens. Hasil kamera utamanya gini, cakep dan clean banget. Buat dapetin foto dengan resolusi tinggi 64 megapiksel, kalian harus nyalain dulu modenya. Karena secara default, resolusi yang dihasilkan tuh nggak sampai segitu. Warna yang dihasilkan cakep, saturasinya bagus. Tapi gua notice sesuatu yang agak beda dari hasil kameranya. Ini saturasinya agak lebih rendah. Kalau biasanya mode auto nggak pakai diatur-atur aja, warnanya udah gonjreng banget. Kali ini tuh nggak terlalu, tapi masih bagus dan malahan jadi lebih alami menurut gue. Terus microlens buat apa? Nah, buat seru-seruan lihat benda-benda mikroskopik kayak gini. Kalian bisa atur mau zoom 20 kali atau 40 kali. Ini seru sih. Kalau gue lagi iseng, itu ada aja tekstur yang gue ambil fotonya pakai lensa ini. Menarik soalnya. Gue lupa udah ngebahas microlens saja. Hasil video kamera belakangnya belum? Nih, kayak gini hasilnya. Kamu dengar suara apa? Meow. Ini kayak ada suara kucing. Pas azan nih. Kita mau pulang, tapi mau lihat-lihat dulu sebentar ya. Jadi di tempat ini tuh, selain tempat makan yang tadi gue datengin, ini juga ada tempat wisata namanya Branch Stowe. Di sana tuh, masuknya dari sini masuk sana. Nah, ini dia namanya Branch Stowe. Apa Branch Stowe? Kayaknya singkatan dari apa? Resto bercabang. Nih, branch. Oh, branch apa cabang? Oh, ranch. Kenapa ada B-nya branch? Oke, siap. Sana ada kuda tuh, Pak. Kuda gede, kuda poni ada semua di sana. Di sini ada kuda delman istimewa, kuda duduk di muka. Kenapa kamu? Kamu mau naik delman istimewa nggak? Bisa duduk di muka loh. Siapa? Iya, mukanya Pak Kusir. Asik sih, Pony Park. Ini tuh terakhir kesini cuma ada poni doang. Sekarang kok kayak banyak ya. Nice, padahal kayaknya belum sebulan gue terakhir kesini. Kayak kebun binatang gitu ya? Gimana? Overall, yang kalian butuhin tuh semuanya ada di sini. SoC bagus, NFC ada, ngecharge-nya juga cepet, ya kan? Enak tuh. Jadi ya, kalau kalian mau lihat ke dalam diri kalian sendiri ya, bayangin, pikirin dengan sebaik-baiknya, gue yakin kalian tuh pengen handphone dengan spesifikasi yang imbang kayak Oppo A98 5G ini. Cuma, kalau ibaratnya cinta nih ya, biar dia bisa berbalas, nggak cukup ngelihat ke dalam diri kalian doang. Kalian juga harus intip ke dalam kantong kalian. Cukup dalam apa enggak kantongnya? Kalau nggak cukup dalam kantongnya, ya cinta kalian nggak berbalas. Anyway, buat kalian yang mau beli, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Buruan beli sebelum kehabisan. Kalau gue sih akan cepet-cepet ya, karena bisa jadi ini adalah salah satu handphone kacang gorengnya Oppo. That's it video kali ini tentang Oppo A98 5G. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.